Baik, kita akan melanjutkan live kita yang kemarin. Sudah sampai di nomor 19. Jadi ini ada buku CPNS dari Pingley dan Fandi. Jadi kita akan lanjutkan pembahasan untuk kemampuan numerik. Kemampuan numerik yang sudah sampai di nomor 19. Jadi ini ada soal akar 7 dikali akar 12. Agak buram ya. Saya coba perbarui terlebih dahulu kameranya. Akar 7 dikali akar 12 ya. Jadi untuk sistem perkalian pada akar bilangan itu biasanya kita cek kalau A akar B dikali C akar D, kita kalikan A kali C dikali B kali D, begitu. Jadi yang di dalam dikalikan dengan yang di dalam, sedangkan yang di luar dikali dengan yang di luar. Jadi akar 7 dikali akar 12. Tetapi kita juga perlu memperhatikan bentuk-bentuk yang bisa disederhanakan. Seperti akar 12 ini sebenarnya kita bisa sederhanakan bentuknya ya. Cuma tidak apa-apa, kita kalikan dulu akar 7 dikali akar 12. Jadi langsung kita kalikan 7 kali 12. Ya, 7 kali 12 itu dapatnya 84. Ya, jadi akar 84. Nah, di pilihannya nih 5 akar 7, terus 4 akar 7, 4 akar 21, 3 akar 21 dan 2 akar 21. Jadi belum ada yang memenuhi untuk jawabannya. Maka kita mengubah bentuknya dengan mencari perkalian yang bisa mendapatkan 84, di mana salah satu dari bilangan yang dikalikan itu bisa diakarkan. Seperti itu. Jadi kita juga harus bisa mencermati untuk akar-akar seperti akar 1, akar 4, akar 9, akar 16, akar 25, akar 36 dan seterusnya. Nah, di sini kan 84 ini bisa kita ambil 4 kali 21. Ya, jadi kita bisa akarkan akar 4-nya yaitu 2. Ini sebenarnya dipisah ya, kayak gini. Jadi akar 4-nya 2, jadi 2 akar 2, 1. Nah, di pilihannya itu jatuh ke E. Di sini ada pilihannya ya. 2 akar 21. Nah, tadi juga alternatif lainnya kita langsung ubah sih. Akar 12 itu adalah 4 kali 3. Jadi akar 7 dikali akar 4 itu 2 akar 3. Jadi luar kali luar, dalam kali dalam. Jadi 2 akar 21. Jadi ini dasar-dasar untuk akar. Oke. Ini dulu Gilbert, selamat datang. Halo semuanya yang baru masuk bergabung, silakan kita belajar sama-sama ya. Masuk nomor 20. Nah, ini masih simple-simple nih nomor 20. Ayo, silakan ada yang mau coba jawab. Dikasih waktu untuk menjawab berapa ya? Mungkin 30 detik kali ya. Untuk mencoba menjawab. 21 kurang 12 bagi negatif 4 tambah 11 ya. Jadi untuk rekaman live yang tadi malam, kemarin malam sudah ada di YouTube juga ya. Boleh ke profil, kemudian klik link YouTube yang sudah ada pada profil, nanti ada video untuk pembahasan yang kemarin malam bagi yang ketinggalan ya. Oke. Kita lihat soalnya, silakan ada yang mau coba jawab ya. A, B, C, D, E. Yang mana jawabannya? Untuk mengingatkan saja, untuk operasi bilangan bulat seperti ini campuran. Ada pengurangan, ada pembagian, ada penjumlahan ya. Kita utamakan perkalian dan pembagian. Ardi
7 naga menjawab B. Oke, kita lihat sebentar. Bang, beda buku etalase 1 sama 2. Ya, jadi buku yang saya pegang sekarang yang di etalase 1. Nah, di etalase 2-nya itu, bentar ya, saya cek. Itu bukunya isinya kontennya kurang lebih sama ya. Jadi lebih kalau menurut saya ya lebih terstruktur untuk yang di etalase 1. Di etalase 2 dan 3-nya di situ penjabarannya lebih banyak ke materi ya ketimbang soal. Jadi saya lebih suka di etalase 1-nya. Oke, jadi yang kita jelaskan sekarang masih yang buku di etalase 1 sementara ya. Ya, hampir samalah. Kalau mau persiapan boleh miliki mungkin sebanyak-banyaknya juga boleh, lebih bagus. Oke, kita bahas ya. Lebih bagusan mana? Bagusan kalau menurut saya yang etalase 1. Ya, jadi tidak perlu diragukan lagi sih karena yang punya ini bisa dicek, ada YouTube-nya juga, Pingli sama Fandi AP. Ini kalian boleh subscribe juga YouTube-nya, mereka update terus tentang perkembangan yang terbaru. Ya, jadi bukan cuma beli buku, kita ada bonusnya juga, voucher bimbingan ya. Di sini saya ada voucher bimbingannya juga. Ya, jadi silakan boleh dicek. Oke. Soal cerita lah Bang. Ya, kita masih di bab numerasi ya. Jadi untuk soal ini saya sebenarnya berbaginya lebih ke soal CPNS yang masuk kisi-kisi tahun ini itu tentang verbal, numeral ya atau numeral ya, kemampuan numerik, kemudian figural. Ada 3 yang akan muncul utama. Oke, saya bahas dulu satu nomor ya, baru kita cek lagi. Oke, di nomor 20 kebanyakan menjawab B tadi. Oke, ini negatif 12 dibagi negatif 4, jadi 21. Negatif 12 bagi negatif 4, negatif bagi negatif, positif 12 bagi 4, 3. Tambah 11 ya, jadi 21 tambah 3 tambah 11, 24 tambah 11, 35 ya. Jadi semua yang menjawab tadi sudah benar. Oke, silakan yang mau nomor 21, coba-coba. Ini kayaknya nomor 21 error ya soalnya ya, sorry. Karena ini pilihannya akar ya, sementara soalnya masih double dari atas. Jadi kita skip dulu untuk nomor 21-nya. Kita coba langsung ke nomor 22. Nah, tadi ada yang nanya gimana cara pakai vouchernya Bang. Jadi saya ambil dulu vouchernya ya. Di vouchernya ini ada QR code-nya ya. Nah, QR code-nya ini kalau di scan ini dapat promo untuk member baru. Kurang lebih seperti itu ya, teman ASN ya. Jadi silakan yang berminat. Cocok ya sebenarnya tes untuk ini Gilbert. Tes untuk TNI Polri dan kedinasan umumnya sama ya, numerik, kemudian verbal, kemudian figural ya. Saya juga beberapa kali membimbing untuk bahkan untuk ujian S2 atau S3 untuk doktor, mereka wajib melalui tes TPA ya, soalnya gini-gini juga, kurang lebih sama. Oke, di nomor 22 pecahan, silakan dicoba dijawab. 5 1/5 ditambah 5 1/3 dibagi 3 1/3. Ini bentuknya pecahan campuran. Ya, jadi operasi yang kita dahulukan ya di sini pembagiannya. Nah, kalau pembagian atau perkalian pada pecahan sebaiknya diubah dulu ke pecahan biasa ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan boleh, tidak masalah dalam bentuk biasa atau campuran. Jadi sementara yang depan boleh kita konversi, boleh juga tidak. Ya. Cuma karena sudah terlanjur ya, sepertinya semuanya nanti akan jadi pecahan biasa, kita boleh ubah juga yang di depan ke pecahan biasa. 5 kali 5 tambah 1 nih. Nah, 20, 5 tambah 1 26.
26/5 ya. Nah, sementara yang di belakang kita ubah juga. 3 kali 5 tambah 1, 16/3 dibagi 3 kali 3 tambah 1, 10/3. Ya, diperhatikan bentuknya. Silakan yang masih mau coba lanjut boleh. Tetap kerjakan lebih dahulu yang di belakang pembagiannya ya, dibandingkan dengan penjumlahan. Boleh dicoba terus ditulis di kolom chat. Tadi tidak kebaca ya, Denny Caka. Mantap. Semoga sukses lancar. Amin. Oke. Silakan yang masih mau coba-coba. Caranya biar penyebutnya sama semua, kan di pilihan penyebutnya 10. Ya. Oke, jadi yang pertama mungkin supaya muncul penyebut 10-nya, mungkin selesaikan dulu pembagiannya ya. Jadi selesaikan dulu pembagiannya di sini ya. Nah, kalau pembagian kita konversinya ke perkalian ya. Jadi 3/10. Seperti ini. Ya. Di sini kan sudah bisa dicoret-coret nih ya. Sudah bisa kelihatan. 3 dicoret dengan 3 ya. Yang untuk perkalian ini. Jadi pembagian ke perkalian dibalik saja, 10/3 jadi 3/10 ya. Ya, dibagi, sederhanakan 3 dan 3-nya sama-sama dibagi 3. Terus 16/10. 16 dengan 10 sebenarnya kita boleh sederhanakan juga. Cuma karena pilihannya betul tadi semuanya per 10, jadi kita pertahankan saja. Untuk yang di belakang ini 16 kali 1 16, 1 kali 10 10. Kita pertahankan 16/10-nya. Oke, mana menjawab B? Mana? Oke, 26/5 kita ubah jadi per 10 juga kalau begitu ya. Ya, supaya sama penyebutnya, penyebut 10. Nah, 5 berubah menjadi 10, ini kita kali 2, berarti 26-nya juga kita kali 2 nih. Jadi 52. Nah, sisa dijumlahkan. Ya, sisa dijumlahkan. Oke, 5 kali 2 benar. Ainul Yakin Budi Harjo jawabnya B ya. Kita lihat jawabannya 68/10. Benar ya? Oke, mantap, luar biasa. Sambil dilihat-lihat. Sambil dilihat-lihat boleh ditanyakan atau sambil cek nomor 23-nya nih boleh. 6 pangkat negatif 2 ditambah 3 pangkat negatif 2. Boleh dicoba-coba, boleh dikira-kira. Bantu tatap layar. Oke, thank you. Saya kasih clue-nya dulu ya, sambil coba mungkin 1 menit buat coba. Saya kasih clue-nya, kalau ada pangkat negatif kita bisa ubah jadi pangkat positif dengan cara muncul 1 per. Seperti ini. Ardi 7 Naga menjawabnya 5/36. Oke, sebentar ya. Saya ambil charger dulu. Ya, sudah ada 1 orang yang menjawab D. Kita tunggu yang lainnya. Kreativitasnya untuk menjawab soal ini. Jadinya nanti kan yang pangkat negatif 2 kita bisa ubah jadi pangkat positif ya. Jadi muncul 1 per. Makanya pilihannya semuanya dalam bentuk pecahan ya. Nah, jadi hasil-hasilnya dalam bentuk pecahan. Aman Taha menjawabnya A. Mana nih yang benar? Apakah D atau A? Kita lihat sebentar. Azalea Fashion Store sudah menjawab D. Kita lihat ya. Manakah yang tepat? Oke. Ini ada yang mengetik juga. Mana menjawab D. Oke.
Ya, ini kita ubah ke pangkat positif terlebih dahulu. Muncul 1/6 pangkat 2 tambah 1/3 pangkat 2. Seperti clue yang disampaikan tadi. Nah, 6 kali 6 ini adalah 36. Jadi 1/36. Sementara 3 kali 3 ini 9. Nah, sisa kita samakan penyebut 9 dengan 36. Nah, kebetulan 36 itu adalah kelipatan dari 9. Jadi 9 kali 4 itu 36. Jadi 36. Samakan penyebutnya. 36 bagi 36, 1 kali 1, 1. 36 bagi 9, 4. 4 kali 1, 4. Jadi jawabannya jadinya 5/36 ya. Jadi jawaban yang tepat tadi dari mana? Azalea, kemudian dari Ardi. Oke. Gilbert juga benar. Oke. Ya, silakan yang mau tanya atau mau screenshot atau mau dicatat juga boleh ya. Ya, jadi ini ada rekamannya juga nanti di YouTube. Jangan lupa di-subscribe, di profil ada link YouTube. Rekaman untuk tadi malam sudah ada sih di sana. Jadi bisa dinonton ulang nantinya. Tidak usah takut ketinggalan pembahasan untuk sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Ke nomor 24 nih, kembali kita menuju ke nomor 24 dalam bentuk akar-akaran nih. Ini sudah mulai memanas nih akar-akarnya ya. 5 akar 32 tambah 3 akar 72 dikurangi akar 800. Dengan pilihan, ini pilihannya memberikan clue sebenarnya karena pilihannya dalam bentuk akar 2 ya, akar 2. Jadi kita akan menyederhanakan bentuk akarnya. Saya kasih clue atau saya kasih petunjuk atau saya kasih cara ya. Untuk nomor 24 ini kita ubah semua bentuk akarnya. Akar 32 kita ubah akar 72, akar 800. Caranya dengan menggunakan clue yang ada di pilihan A, B, C, D, E-nya. Jadi kayak 5 akar berapa kali 2 gitu. Karena kan hasilnya dalam bentuk akar 2. Jadi otomatis kita pikirnya ya 32 itu berapa kali 2. Nah, ditambah 3 akar berapa kali 2 untuk dapat 72 dikurangi akar berapa kali 2 untuk dapat 800. Jadi itu kira-kira clue-nya ya untuk perubahan akarnya. Ya, jadi ini penyederhanaan bentuk akar. Seperti misalnya akar 200. Akar 200 itu kan sebenarnya bisa diubah jadi 100 kali 2. Ya, jadi 100 kali 2 akar 100 dikali akar 2. Jadi nanti 10 akar 2. Nah, seperti ini. Nah, demikian juga dengan model soal ini. Jadi 32-nya kita ubah ya. Kemudian 72-nya kita ubah. Kemudian kita keluarkan nanti akarnya. Nah, nanti setelah dikeluarkan, ketika akar-akarnya sudah sama, maka bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Jadi syarat untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan pada akar itu harus sama gitu. Oke, Ardi Tujunaga sudah menjawab B. Ya, mohon maaf batuk. Mana juga menjawab B. Oke, kita coba bahas lanjut sedikit. 32-nya kita ubah menjadi 16 kali 2. Azalea juga menjawab B. 16 kali 2. Kemudian 72-nya kita ubah jadi 36 kali 2. Oke. Kemudian 800-nya kita ubah jadi 400 kali 2. Ya, jadi bagusnya soal pilihan ganda ya karena kita ada clue-nya. Ya, jadi selanjutnya nah akar 16 di sini adalah 4.
Ya, jadi kita bisa keluarkan. Nah, akar 2-nya tetap ya di dalam. 3-nya tetap ditulis. Akar 36 di sini adalah 6. Akar 2. Kemudian akar 400 di sini adalah 20. Ya, jadi 4 kali 4 adalah 16, sehingga akar 16 adalah 4. 6 kali 6 adalah 36, jadi akar 36 adalah 6. Ya, akar 400 adalah 20, karena 20 kali 20, 400. Nah, kita selesaikan perkalian yang di depannya dulu. Ya, jadi 20, 18, kemudian 20. Nah, ini sudah kelihatan nih. Ya, jadi akan habis ya. 20 ya. Ainul Yakin Budi Harjo juga sudah menjawab B. Jadi akan habis 20 akar 2 dengan negatif 20 akar 2 ya. Jadi jawabannya tersisa 18 akar 2. Oke, menarik sekali untuk soal nomor 24 ini ya, penyederhanaan bentuk akar. Jadi sudah betul jawaban dari siapa nih? RR sama Gilbert. Oke. Sambil lihat-lihat nomor 24-nya, kalau mau tanya boleh silakan di kolom chat. Sambil lihat untuk nomor 25, boleh dicoba dikerjakan. Oke. Untuk nomor 24 sudah banyak yang bisa menjawab benar. Kita cek bersama di nomor 25 nih, ada pecahan. Pecahan campuran dikurangi pecahan biasa ditambah lagi Kak, ketutup komentar. Oke. Tarik ke atas sedikit. Oke. Ya, boleh juga nih di... Soalnya mirip nomor berapa tadi? Ya, iya. Tidak terlalu beda jauh ya. Oke. Silakan dicoba nih. Ardi Tujunaga menjawab C. Kita tunggu perbandingan pembanding ya dari yang lain. Apakah sama nih jawabannya atau ada yang punya jawaban yang berbeda? Ya, jadi ini boleh ya kita ubah semuanya ke pecahan biasa saja ya, supaya lebih simpel. Ataupun boleh juga kita kerjakan tanpa mengubahnya juga boleh ya, tergantung kreativitas. Saya maju satu step dulu ya. 4 kali 3 tambah 3 ya, jadi 12 tambah 3, 15 per 4. Dims menjawab C sama dengan Ardi Tujunaga. Kurang 2 per 3 tambah 5 per 6. Oke, seperti ini bentuknya. Ini salah satu cara ya, boleh juga tidak usah diubah ke pecahan biasa. Banyak cara menuju Roma, banyak jalan menuju Roma. Nah, kalau diubah ke pecahan biasa seperti ini, kita bisa kerjakan sekaligus ya. Cari KPK atau kelipatan persekutuan terbesar dari 4, 3, kelipatan persekutuan terkecil dari 4, 3, dan 6. Jadi cara cari KPK yang simple itu lihat yang paling besar di sini. 4, 3, dan 6. Yang paling besar adalah 6. Nah, 6 kan bisa bagi 3 ya. Nah, tapi 6 belum bisa bagi 4. Jadi kita cari kelipatannya lagi 6, yaitu 6 tambah 6, 12. 12 bisa bagi 3, 12 bisa bagi 4. Berarti KPK-nya adalah 12, karena sudah bisa membagi. Itu tips untuk menemukan KPK ya. Jadi ambil bilangan yang terbesar, bagikan ke yang lain sampai bisa ya. Kalau belum bisa dicari kelipatannya ya. Pantas pilihannya 12 ya, kira-kira begitu. Nah, sekarang mengkonversinya karena kita sudah dapat penyebut yang baru, si Adrian juga menjawab C. 12 dibagi 4 dapat 3, 3 kali 15, 45 ya. Dibagi lalu dikali, 12 bagi 4, 3, 3 kali 15, 45. 12 bagi 3, 4, 4 kali 3, 8. 4 kali 2, 8, sorry. 12 bagi 6, 2, 2 kali 5, 10. Oke, jadi ini sudah berubah modelnya ya.
Ya, selanjutnya kita sisa selesaikan. Ya, oke. 45 dikurang 8, 37. 37 ditambah 10, dapatnya 47 ya, per 12. Ya, 47 per 12 yang bisa dibagi, kalau dibagi 12 ya, mana menjawab C, oke. Kalau kita bagi 12 yang bisa 3 ya, 3 kali 6, 3 kali 12, 36, kemudian masih ada sisa 11. Jadi kalau masih ragu-ragu boleh gini nih, 47 bagi 12 nih, 3, 36, 11. Jadi 3, 11 per 12. Ya, kalau sudah lancar sih tidak perlu lagi ya. Jadi cuma lihat-lihat aja. Oke, banyak yang bisa menjawab benar. Sambil dilihat-lihat boleh ditanya-tanya nomor 25-nya silakan. Sambil coba untuk nomor 26. Ya, silakan. Masih sama ya modelnya dengan yang di atas. Sering keluar gini ya Kak CPNS. Ya. Jadi ini namanya kemampuan numerik atau numeral ya. Jadi kemampuan menggunakan operasi angka-angka. Ya, jadi pastinya banyak keluar model-model seperti ini. Sebenarnya sih bukan kita memprediksi soalnya ya, tapi bagaimana kita terampil dalam berhitung dasar-dasar ya. Jadi kalau dasar-dasarnya kita sudah kuat, modalnya modal untuk menjawab soal dalam bentuk apapun kita bisalah. Oke, silakan. Ardi Tujunaga menjawab C. Ya, Ardi Tujunaga nih bagus sekali ya, dari tadi aktif. Oke. Yang lain pembanding satu jawaban. Kita konversi aja ya, boleh. Kita konversi ke pecahan biasa keduanya ya. Lalu kita operasikan. Boleh juga kalau tidak ingin ubah ke pecahan biasa, boleh juga. Saya berikan contoh ya, kalau tidak diubah ke pecahan biasa, kalau penjumlahan dan pengurangan, campuran memungkinkan untuk tidak diubah ya. Jadi kalau diubah ke tidak diubah, jadinya 7 kurang 3 ditambah 3/5 kurang 3/4. Boleh seperti ini ya. Cuma memang biasanya ketika di sini minus hasilnya, itu akan terjadi pengurangan lagi sekali lagi di sini pengerjaannya. Ya, jadi agak belibet sedikit untuk soal-soal model seperti ini. Nah, sehingga kita ambil saja ubah semuanya ke pecahan biasa. Boleh ya. Jadi 5 kali 7 tambah 3, 5 kali 7 35, 35 tambah 3 38 per 5. Ya. Kemudian untuk yang di belakang 4 kali 3 12, 12 tambah 3 15 per 4. Nah, sudah bentuk seperti ini ya. Jadi sisa kita selesaikan ya. Samakan penyebut boleh ya. Ya. RDSP menjawab C, Adrian C, Azalea C, penyebut dikali. Oke. Ya, sistemnya boleh penyebut dikali ya. Cara kupu-kupu sistemnya ya. Selain samakan penyebut, cari KPK, kita boleh kali langsung juga ya. 5 kali 4 20. Kemudian 38 kali 4. Ya, 38 kali 4 12 32 152. Kemudian 20 bagi 4 5. 5 kali 15 75. Ya, seperti ini ya. Jadi kita sisa kurangkan 152 dikurangi 75. Jadi berapa tuh? 152 dikurangi 70 itu berarti 82. 82 kurang 5 berarti 77 ya. 77 per 20. Nah, perkalian 20 yang mendekati 77 itu 3. 3 kali 20 60. Nah, ini 77 berarti sisanya ada 17. Jadi jawabannya yang C. Oke. Jadi kalau belum terlalu lancar boleh juga ya di situ
77 per 20-nya boleh pembagian biasa dulu ya. 77 bagi 20 itu 3. 3 kali 20 60. Sisanya 17. 3 17 per 20. Oke. Silakan yang mau tanya boleh dilihat-lihat dulu. Ya. Sekali lagi diingatkan ada juga rekamannya ya, tersimpan di YouTube. Jadi rekaman untuk yang live tadi malam sudah terupload di YouTube. YouTube-nya ada di profil, silakan boleh dicek. Kemudian untuk yang hari ini juga nanti akan diupload. Oke, nomor 27. Akar 961 ditambah akar 1764. Ini pilihannya D dan E-nya 57 dan 55 ya. Saya tuliskan dulu biar bisa dicoba. Suaranya kayak penyiar radio. Iya. Iya ya. Saya jarang dengar penyiar radio, tapi agak bindeng suaranya, agak flu sedikit. Oke, cara cabut akar gimana? Nah, yang nonton live kemarin malam pasti sudah tahu nih cara cabut akar. Bagi yang belum, saya ulangi dulu cara cabut akar atau cara menemukan akar kuadrat untuk bilangan-bilangan ribuan ya. Oke, kita jelaskan dulu nih. Akar 961 sama akar 1764. Saya beri contoh dulu akar berapa ya yang bisa akar 729 deh. Sebuah contoh ya. Satu contoh untuk yang ratusan dan satu contoh untuk ribuan. Oke, akar 729. Cara mencabut akarnya pakai kalkulator. Itu cepat tuh. Tapi pada saat ujian kan kita tidak punya kalkulator. Jadi potong 2 dari belakang nih. Potong 2 dari belakang. Nah, kita harus punya modal pengetahuan 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 sampai 9 pangkat 2. Ini 1, 4, 9, 8, 1 ya. Pokoknya 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3 sampai 9 kali 9 tuh harus kuasai dulu. Baru kita bisa mencabut akar. Gunanya apa menguasai itu? Supaya kita bisa mencari berapa pangkat 2 yang mendekati 7. Berapa pangkat 2 yang mendekati 7. Ya, jadi apakah 2, 3, 4 dan seterusnya ya? Yang mana? Ya, jadi kita ambilnya yang 2. Karena kalau 3 pangkat 2, 9 itu sudah melewati 7 ya. Jadi kita ambil batasnya di 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. Nah, ini ada selisihnya 3. Nah, kalau kita sudah punya 2 di sini berarti jawabannya 20-an nih. Nah, entah itu 20 berapa sebentar ya. Jadi kita sudah ada bayangan jawabannya 20-an. Nah, selanjutnya gunanya kita mengetahui ini kita cari belakangnya. Nah, ini kan ada 9 nih ekornya. Berapa kali berapakah atau berapa pangkat 2 kah yang ekornya 9. Nah, ini ada 3 kali 3 nih ekornya 9. Jadi ada opsi bahwa 3 pangkat 2. Kemudian satu lagi pasti ada pasangannya. Ya, berapa pangkat 2 yang dapat ekor 9 yaitu 7 pangkat 2, 49. Nah, berarti untuk akar 729 ini antara 23 atau 27. Bagaimana cara kita menentukan mana yang jadi akar 23 apa 27? Kita lihat sisanya tadi yang kita kurangkan. Nah, ini 3 kita bandingkan terhadap 2. 3 ke 2 itu lebih kecil apa lebih besar? 3 lebih apa daripada 2? Nah, karena 3 lebih besar daripada 2, maka kita pilih yang lebih besar. Jadi 27. Jadi akar 729 adalah 27. Kira-kira begitu sistem cara kerjanya. Masih bingung? Oke. It's okay. Mungkin terlalu cepat ya, nanti bisa di replay atau saya jelaskan langsung ya untuk yang akar 961-nya dulu deh biar lebih paham.
Ini kalau modalnya kuat 1 kali 1 sampai nomor 27 ya. Sorry, nggak kelihatan nomornya ya. Nah, ini nomor 27. Akar akar 961. Iya, berapa kuadrat yang mendekati atau sama dengan 9? Ayo ditebak. Nah, jadi 3 ya. 3 kuadrat ya. Pas 3 kuadrat ya, dapat 9. Kalau ambil 4 kuadrat sudah lewat, sudah enggak bisa. Kalau ambil 2 kuadrat kejauhan ya, jadi masih kita cari yang terdekat, sama atau mendekati. Nah, ini selisihnya 0 nih. Jadi jawabannya nih 3. 30 berapa jawabannya? Kita lihat ekornya nih. Berapa pangkat 2 atau berapa kali berapa bilangan yang sama supaya ekornya 1. Satuannya 1. Jadi ada 1 kali 1 kan ekor 1 nih. Ada juga 9 kali 9, 81. Ya, jadi ada 2 kemungkinan. 31 apa 39 jawabannya. Nah, kita lihat di sini sisanya. Sisanya kan 2 ya. Sisanya kan 0 ya. 0 lebih kecil daripada 3. Jadi kita pilih yang lebih kecil nih, 1. Jadi 31. Akar 961 adalah 31. Masuk sini nih 31. Gitu. Nah, bagaimana? Apakah bisa untuk menemukan akar 1764? Ya, akar 1764. Akar. Oke, akar 1764. Silakan dicoba akar 1764. Ya, jadi kita potong 2 dari belakang ya. Nah, berapa pangkat 2 nih yang mendekati 64? Hayo 64. 17. Berapa pangkat 2 nih yang mendekati 17? Yaitu 4 ya. 4 kali 4 ya. Nah, benar, Bapak happy aja. Ya, jadi 16, selisihnya 1. Nah, jadi jawabannya 40 sekian. Nah, ekor 4 ini berapa kali berapa atau berapa pangkat 2 yang dapat ekor 4? Yaitu 2 pangkat 2 sama 8 pangkat 2. Jadi pilihannya antara 42 atau 48. Nah, karena selisihnya tadi 1 lebih kecil daripada 4, maka kita ambil yang lebih kecil nih. Jadi kita ambil 42. Ya, kita tidak ambil 48, kita ambilnya 42. Nah, terima kasih Bapak happy aja. Jadi 42 ya. Nah, ini sisa dijumlahkan nih. Oh gitu. Ya, kira-kira gitu caranya ya. Jadi 31 tambah 42 dapatlah jawabannya 42, sorry. Oh iya benar ya. Jawabannya 73. Jadi jawabannya yang A. Oke, jadi inilah serba-serbinya. Jadi boleh di screenshot atau boleh dicatat, ditanyakan. Makasih Bang ilmunya, sama-sama Mas. Walaupun 8 pangkat 2 sama dengan 64, iya. Silakan boleh ditanya-tanya. Nanti ada rekamannya ya di YouTube. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya juga nih. Oke. Kita lanjut ya ke nomor 28. Kelihatan dan 28. Kita geser. Faktor persekutuan terbesar FPB 3664 dan live jam berapa aja Bang? Biasanya live-nya ini tadi mulainya jam 7 waktu Indonesia Tengah, jam 6 waktu Indonesia Barat tadi ya. Sama malam jam 10 waktu Indonesia Tengah atau jam 9 waktu Indonesia Barat. Maunya pagi juga, tapi tadi tidak sempat pagi ya. Jadi minimal 2 kali 1 hari. Oke.
PB, faktor persekutuan terbesar dari 36, 64 sama 96. Nih, kalau soalnya pilihan ganda seperti ini kita tidak usah repot-repot nih pakai pohon faktor, atau kita tidak usah repot-repot pakai sengkedan, tabel, apapun namanya ya caranya ya. Jadi kalau cari FPB dalam bentuk pilihan ganda, karena yang ditanya FPB besar, faktor persekutuan terbesar, kita coba saja bagi yang ada di soal terhadap yang paling besar dari yang paling besar. Apakah 96 bisa bagi 12? Apakah 64 bisa bagi 12? Apakah 36 bisa bagi 12? Kalau memenuhi ketiganya bisa membagi, maka itulah jawabannya. Nah, kalau misalnya 12 tidak bisa, kita turun ke 6, turun ke 4, 3 sampai dapat jawaban yang pas. Kira-kira seperti itu. Ya, untuk mempersingkat ya. Ya, jadi kita coba bagi. Ya, yang pertama 96 bagi 12. Kita uji dari sini ya. Ya, 96 bagi 12 itu bisa karena 12 kali 8 itu 96. 64 bagi 12 itu tidak bisa. Ya, karena 12 kali 5 itu 60. Ya, kalau 12 kali 6 72. Jadi sudah lewat ya. Jadi 12 tidak memenuhi untuk sebagai FPB. Jadi kita gugurkan ya. Lalu kita cek dari yang terbesar kedua, yaitu 6. 96 bagi 6 bisa. 64 bagi 6 gugur lagi nih. Karena yang bisa bagi 6 kan 60 sama 66. Jadi kita coret. Ya. 96 bagi 4. Nah, ini bisa nih kayaknya nih. Karena 96 bagi 4 itu 24. Nah, 64 bagi 4 apakah bisa? Ya, bisa. 6 bagi 4 1, sisa 2, 24 bagi 4 6 ya, bisa. 36 bagi 4 juga bisa. Jadi jawabannya C. Ya, jadi kita sudah ketemu langsung nih tanpa harus menggunakan pohon faktor. Nah, namun yang menjadi perhatian adalah keterampilan kita dalam melakukan pembagian ya. Jadi misal bagaimana sih cara membaginya yang cepat ya? Jadi misal 96 bagi 4. Nah, kalau kita ikuti cara yang biasa kan, kita kan biasa baginya bersusun gini nih. Nah, ini biasanya kelamaan nih kalau pakai yang begini, terlalu panjang ya. Meskipun jawabannya akurat juga. Iya benar, soalnya nggak ada kalkulator nanti. Jadi sebaiknya kita latihan untuk membagi dengan lebih cepat. Cara membagi yang lebih cepat seperti apa? Misalnya ya, 9 bagi 4. 9 bagi 4 ini yang bisa ya, yang mendekati 9 yang bisa dibagi 4 itu 8. Jadi 8 bagi 4 2, kita tulis 2. Nah, karena yang kita pakai membagi tadi 8, berarti ada sisanya. Sisanya yaitu 1. Nah, sisanya ditulis di atasnya. Sisanya ini bergabung dengan yang di belakang, jadi 16. 16 bagi 4, dapatnya 4. Ya, jadi ini lebih simpel dibanding kita membagi seperti ini. Meskipun sama saja ya, sebenarnya sistem kerjanya sama saja. Hanya saja kalau seperti ini akan mempersingkat pengerjaan ya, beberapa waktu. Nah, selanjutnya kalau misalnya 64 bagi 4, 6 dibagi 4 yang bisa 1. Nah, pembagian gitu akurat juga Kak Pak. Akurat selama kita menguasai pembagiannya, perkalian 4-nya. Kalau bagi 4 berarti kita harus kuasai perkalian 4-nya ya. 6 bagi 4 1, 1 kali 4 4. Sisa 2, 4 bagi 4 6. Nih, dapat nih jawabannya. Ya. Cuma kadang kita harus teliti juga ya. Ada soal-soal tertentu ini yang mungkin kita bisa keliru dalam menjawabnya ya. Misalnya saya buat soal nih 2 4 1 6 bagi 4. Nah, ini gimana nih? Nah, 2 4 1 6 bagi 4. 24 bagi 4 itu 6. Jadi tidak ada sisa. Ya, kemudian 1 bagi 4. Nah, di sini kita ambilnya satu-satu. 1 bagi 4 tidak bisa, kita tulis dulu 0 di sini.
Baru kita ambil 16 bagi 4. Jadi 4. Jadi jawaban yang akurat ini nih. 604. Jangan sampai kita tertipu 24 bagi 4 6, 16 bagi 4 4. Jadi nanti 64 jawabannya keliru. Ya, hanya di situ saja sih yang biasa ada kekeliruan. Jadi kalau tidak bisa membagi, tulis dulu nolnya. Kalau 3 angka bisa nggak, Pak? 3 angkanya apa? 3 angkanya di pembaginya apa di atasnya? Ya, jadi kalau prinsipnya ya, selama kita menguasai perkaliannya ya, atau perkaliannya yang ada di bawah ya, misalnya bagi 12 misalnya. Kayak gini misalnya. Ya, kalau kita menguasainya ya simple, tetap bisa. Kayak 13 bagi 12 kan 1, sisa 1. 15 bagi 12 kan 1, sisa 3. 36 bagi 12 3. Jadi tetap cepat tuh. Nah, tergantung kemampuan kitanya. Kita juga bisa siasati ya. Berlaku untuk semua bilangan. Iya benar, berlaku untuk semua bilangan. Coba ulangi 69/4. Bukan 69 ya, sorry, tulisan saya kurang bagus nih. 64/4. Mas happy aja. 64/4 saya ulang ya. 6 bagi 4 1. Nah, yang bisa kan 4 bagi 4 1 ya. Sisanya 2, ditulis di atas. Nah, ini 24 bagi 4 6. Gitu. Oke, jadi 16. Iya. Ini tulisan saya memang kayak tulisan biasalah anak matematika buru-buru ya, sering kurang jelas. Oke, cukup dulu supaya kita lanjut ke nomor 29. Oke, agak blur nih. Oke. 29 ini masih operasi bilangan bulat, boleh lah. Yuk, mari dicoba. Nomor 29 lebih simpel daripada yang tadi nih, nomor 29. 730 dikurangi 358 ditambah negatif 320. Yuk, mari dicoba. Kalau belum pede ya, coba-cobanya ya nggak apa-apa, pakai kalkulator dulu awalnya ya. Besok-besok kalau sudah bisa benar dengan kalkulator, pasti semangat mau coba tanpa kalkulator nih. RDSP 1690 menjawab delta D. Ya, kita tunggu satu jawaban lagi ya sebagai pembanding. Ya, jadi ini tidak ada trik, tidak ada tipuannya ya. Alwi Habib D, Irma D. Oke, sudah 3 orang. Oke, kita jawab aja ya. 730 kurang 358. Ya, ini pengurangan biasa saja ya. 10 kurang 0 kurang 8 ya, pinjam 1 ya. 10 kurang 8 2. Ini tersisa 2. 2 kurang 5 kita pinjam lagi ya. Dan 12 kurang 5 7. Masih ada sisa 6. 6 kurang 3 3. Gilbert juga D, Vin juga D, kemudian Azalia juga D. Oke. 372. Oke, kemudian tambah negatif 320. Kalau ada tanda yang bertemu langsung seperti ini, positif, negatif berbeda ya, jadi kurang. Kalau sama jadi tambah gitu. Nah, berarti ini jawabannya sisa dikurangkan 52. Oke ya, jawabannya yang D. Mia TikTok jawabannya A. Kok bisa A? Gimana tuh? Apakah ada kekeliruan operasi ya? Tidak apa-apa. Dicek kembali. Sekarang nomor 30 pangkat 2, 18 pangkat 2 ditambah 23 pangkat 2. Iya. Tadi ada trik untuk akar ya. Nah, sekarang untuk pangkat 2 saya akan bagikan triknya juga ya. Untuk pangkat 2 ya, jadi sebentar saya bagikan triknya juga. Untuk pangkat 2, sebenarnya pangkat 2 ya hanya kalikan berulang ya. 18 pangkat 2 hanya 18 kali 18.
Ya, cuma ada cara lain juga yang boleh dicoba. Tria Septiani menjawab E, Ainul menjawab E, Azalia jawab E. Oke. Ini sebenarnya kalau pilihan ganda ya, kita bisa pakai coba-coba. Jadi kalau 18 pangkat 2 kan kita boleh ambil 8 pangkat 2-nya aja. Kayak 8 kali 8 kan 64. Ambil ekornya aja 4. Jadi ini 4. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2-nya kan 9. Ya, jadi kita jumlahkan saja ekornya ya. 4 tambah 9, 13 ekor 3. Jadi kita akan mengerucut ke satu jawaban, yaitu yang ekornya 3, satuannya 3. Nah, kebetulan di pilihan jawaban hanya E yang satuannya 3. Jadi kita bisa langsung tahu bahwa jawabannya yang E. I think that maybe. Oke. Kita bahas saja ya. Oke, karena sudah banyak yang menjawab. Nah, terus gimana triknya tuh 18 pangkat 2 tadi ya? Kalau cara biasa kan 18 kali 18 bersusun ya. Nah, ini kalau opsinya ada 3 semuanya gimana? Nah, kita harus kerja manual dong. Nah, kita harus kerja manual. 18 pangkat 2 itu 18 pangkat 2. Ini saya berikan tipsnya ya. Ya, jadi saya kasih dulu yang 12 pangkat 2 atau 13 pangkat 2. Nah, kita kerjanya 3 langkah. Saya bagi 3 step dulu nih. Yang pertama, yang di depan di pangkat 2. 1 di pangkat 2. Atau 1 kali 1, boleh. Habis itu kita kalikan semuanya. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Kita kalikan semuanya nih. 1 kali 3 kali 2, 6. Terus yang belakang di pangkat 2. 3 pangkat 2, 9. Ya, jadi jabaran caranya ya. Jadi jawabannya 1, 6, 9. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau sudah lancar, nah, misalnya 23 pangkat 2 ya. Misalnya yang ini. 23 pangkat 2. Langsung nih, 2 pangkat 2. 4, tulisnya 4 gitu ya. Habis itu 2 kali 3 kali 2. 2 kali 3, 6. 6 kali 2, 12. Nah, 12-nya itu ditulisnya gini, 12 ya. Jadi hanya 1 digit tempatnya ya. Ya, jadi kalau ada sisanya ditulis di atas 12. Nah, yang belakang 3 pangkat 2, 9. Nah, jadi totalnya Garasi Juntak benar ya, 529. Ya, jadi seperti itu cara cepatnya untuk pangkat 2. Cara mudahnya ya, cepat tidaknya tergantung kita mengerjakannya. Nah, kalau 18 pangkat 2, 1 pangkat 2, 1 kali 8 kali 2, 16. 8 pangkat 2, 64. Ini di total 12, jadi 324. Gini ya. Jadi saya berikan tips untuk pangkat 2. Nah, ketika ini dijumlahkan maka hasilnya 853. Oke. Kira-kira seperti itu tips atau cara kerjanya. Oke. Sudah pukul 18. Mohon maaf saya harus leave dulu. Pukul 8.20, pukul 8 ya. Pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, jadi saya mau ikut kegiatan lain dulu. Nanti saya akan live lagi insya Allah pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah, pukul 9 malam waktu Indonesia Barat ya. Untuk melanjutkan pembahasannya. Satu lagi Bang. Ya udah, nanggung satu lagi ya. Oke, satu lagi terakhir kalau gitu. Satu lagi. 0,65 1/3/4 80% 5/8. Urutkan dari terkecil ke terbesar. Ya, jadi sistemnya ini ubah semuanya ke desimal sih. Saya lebih sukanya ubah semua ke desimal.
ubah semuanya ke koma-koma ya. Ainul jawab C. Thank you Gilbert. Ya. Ada juga Tria menjawab B. Oh, ada dua versi jawaban nih. B apa C ya. Jadi saya coba tulis dulu. 0,65 sudah dalam bentuk desimal ya. 1/3/4. Ini kita ubahnya jadi 1, berapa ya. Jadi ingat untuk 1/4 itu 0,25 ya. Ya, 1/4 itu 0,25. Berarti kalau 3/4 berarti 0,25 kali 3. Jadi 0,75. Nah, jadi ini 1,75. Kemudian 80%. 80% kan 80/100 nih. Nah, karena nolnya 2 berarti 2 angka di belakang koma ya. 0,80. Gitu ya. Kemudian yang satunya lagi 5/8. Nah, 1/8 itu nilainya 0,125. Ya, ini boleh dihafalin aja ya. Bentuk-bentuk khusus kalau 1/4 0,25, 1/8 0,125. Ya, jadi ketika diminta 5/8 berarti dikali 5 ini 0,125-nya dikali 5. Ya, jadi nanti dapat 0,625 ya. Nah, 625. Ya. Ada yang menjawab C lagi yaitu Alwi ya. Nah, sekarang kita sisa bandingkan ya. Mana yang terkecil ke terbesar. Tapi selalu ingat sebelum membandingkan pastikan jumlah angka di belakang komanya itu sama. Pastikan jumlah angka di belakang komanya itu sama. Ini 3 angka. Ini masih 2 angka. Jadi kita tambahkan 0 di belakang. Ini masih 2 angka. Kita tambahkan 0 di belakang. Ini masih 2 angka. Kita tambahkan 0 di belakang. Ya, supaya semuanya 3 angka di belakang koma. Baru setelah itu kita bandingkan. Ya, dari yang terkecil berarti yang 0,625 ya, yang paling kecil ya. Jadi yang paling kecil itu 5/8. Ya, harusnya. Jadi 5/8. Jadi yang C ya. Sementara. Habis itu yang kedua terkecil 0,650. Berarti 0,65. Habis itu yang ketiga 80%, lalu 1/3/4. Jadi jawaban yang tepat yang C nih. Kevin menjawab E, belum sepakat kita ya. Yang menjawab C tadi Alwi, kemudian Pak Ainul ya. Mas Ainul. Oke. Gimana nih tadi yang minta tambahan? Cukup ya? Untuk sebentar kita sambung lagi live-nya di jam 9 WIB waktu Indonesia Barat. Karena saya ada kegiatan lainnya. Jadi masih ada 10 nomor lagi untuk kemampuan numerik. Sekali lagi yang berminat di bukunya boleh cek di etalase nomor 1 ya. Drilling tembus CPNS ya. Oke. Terima kasih, sampai jumpa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan boleh nanti ditunggu rekamannya di YouTube. Link ada di profil. Silakan di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.